Oh iya, agak deketan gitu. Ini Bu, saya kesini mau berobat. Ya siapa? Bu Lina. Ya Bu Lina, Ibu keluhannya apa? Keluhannya sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Iya. Ibu sudah rumah tangga? Sudah 4 tahun. Yang dikeluhkan yang paling menonjol itu apa? Kadang di sini sakit banget. Kadang ini mau gerak susah. Jadi semenjak ibu itu rumah tangganya berantakan, suaminya mungkin ditinggal jadi TKW, terus semenjak itulah ibu mulai sakit-sakitan juga, ya. Tahu nggak suami sampean kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Atau kadang ya bener, kadang bohong. Ya wajar Bu, kalau saat di mediator, Ibu boleh bertanya kepada Mediatornya kalau Iya. memang nggak ada mau apa bertanya gangguannya bisa. itu, ini silakan tanya. Iya. Misalnya Nanti nggak mau saya bertanya dampingi lah bisa dengan diwakili, pertanyaan bisa itu. diwakili dari pihak kita juga untuk bantu tanya-tanya nanti. Ya. Izin dulu ya, ini kita rekam nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa Bu ya? Boleh direkam. Ayan, nggak wajar. Namanya Bu Lina. Iya. Bu Lina, ibu kandungnya namanya siapa? Tini. Ibu Tini. Rumahnya Brebes. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sya'anillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, satullah, sifatullah, wujudullah, kersane Allah, wujud. Mau tanya-tanya, silakan tanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ngomong kayak menungso. Bicara seperti Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Mungkin di antara panjenengan semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke tempat ini, ada yang diuji oleh Allah, diuji hancur ekonominya, hancur rumah tangganya, ada yang diuji segala permasalahan-permasalahan hidup, diuji anaknya, diuji pekerjaannya, dan lain sebagainya. Makanya dengan datangnya ke tempat ini, ke pondok kami, pondok pesantren Thoriqul Jannah ini, mudah-mudahan dibarengi turunnya hidayah
dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Semoga Allah panjangkan umur kita, amin. Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sebelum kita memulai pengobatan ataupun ruqyah ataupun mediumisasi dan lain-lain, di sini saya akan menyampaikan bahwa apa yang menjadi hajat panjenengan, yang menjadi keluhan panjenengan datang ke tempat ini itu semata-mata atas kehendak Allah. Mungkin ada yang diuji rumah tangganya, mungkin ada yang diuji ekonominya, pekerjaannya hancur. Itu semua atas kehendak Allah. Maka dengan datang ke tempat ini, intinya kita minta kepada Allah dengan cara bermunajat bersama, berzikir bersama nanti, bersolawat bersama, setelah itu ada ruqyah juga. Nah, dengan hal itu mudah-mudahan ini adalah upaya-upaya kita. Kita di sini hanya perantara, ya, perantara mendapatkan hidayah. Jadi bukan kami kalau ada yang sembuh, ada yang jodoh, itu atas izin Allah. Kami hanya perantara menjadikan panjenengan semua itu lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi gitu, nanti ini pasien-pasien Beb. Ini Beb. Tadi kan sudah antri Beb ya. Pasien yang pertama kira-kira siapa Beb? Nanti biar yang penting tertib ya, panjenengan semua tertib. Nanti kita berdoa dulu, bersolawat dulu, jadi kita munajat dulu. Barangkali ini teguran dari Allah. Oh, ada yang diuji sakit, sudah lama berobat kemana, kesana kesini, tapi tidak kunjung sembuh. Karena apa ini? Di dokter juga nggak terdeteksi, di orang pintar, di paranormal, di kiai, di ustadz, nggak terdeteksi sakitnya, tetap aja nggak kunjung sembuh. Karena apa? Coba kita muhasabah diri. Mungkin karena kelalaian kita, mungkin karena kesalahan kita selama ini, itu menjadikan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Atau selama ini kita sering lupa daripada bermunajat kepada Allah, atau kita sering lalai daripada mengingat Allah. Makanya Allah kasih teguran dengan sakit, dengan ekonomi, dengan ujian. Ada juga Allah pinjam salah satu seseorang untuk nyantet panjenengan juga bisa, untuk kirim sihir pada panjenengan juga bisa. Oleh karena itu dengan datangnya panjenengan ke tempat ini, mudah-mudahan dibarengi turunnya hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengobatan satu-satu, kita bersolawat dulu. Yang sakit terutama ya, tangan kanan taruh di dada, sambil ikuti bacaan solawat kami bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan baca sholawat Allah angkat penyakit kita. Ya Bib, yang pertama yang mana dulu Bib? Ini agak dekat Bib. Ibu Lina ini. Ini dari mana Ibu Lina? Beliau ini dari Brebes dia bilang. Terus dia bilang tadinya TKW di Hong Kong. Agak dekat ya Bib. Tadinya dia TKW dari Hong Kong. Lalu beliau ada gangguan katanya. Mari Bu Lina, duduk ya. Sini. Ibu Lina ini berarti seorang TKW gitu. Iya. Ya, siapa? Bu Lina, Ya Bu Lina. Ibu keluhannya apa? kulanya sakit-sakitan.
sakit-sakitan. Iya, Ibu sudah rumah tangga. sudah 4 tahun. Suaminya ikut, Bu? Enggak, udah pisah. Oh, suaminya udah pisah. Gara-gara ditinggal jadi TKW itu akhirnya rumah tangganya berantakan ya. Iya, Terus yang dikeluhkan sakitnya apa? gak tahu saya ini kayak nggak enak badan semuanya gitu sakit. Ada hal-hal aneh, kejanggalan nggak mungkin? Mimpi, kadang mimpi yang buruk-buruk gitu. Oh, sering mimpi yang buruk. Mimpi apa, Bu, kira-kira? Mimpi digigit ular, kadang yang aneh-aneh gitu. Udah pernah ke dokter enggak? Udah ke dokter. Kata dokter gimana, ada penyakitnya apa enggak? Enggak ada penyakitnya. Akhirnya jenengan ke sini ya. Iya. Ini banyak yang salah paham ini. Apa kadang itu digigit ular itu simbol dikejar-kejar pasangan gitu kan? Enggak, ular itu adalah simbol sihir. Gitu ya. Jadi yang bermimpi dengan ular, ketemu ular atau digigit ular itu berarti ada simbolnya dengan sihir, Bu ya. Yang dikeluhkan yang paling menonjol itu apa pada Ibu? Kadang di sini sakit banget. Kadang ini mau gerak susah. Jadi semenjak Ibu itu rumah tangganya berantakan, suaminya mungkin ditinggal jadi TKW, terus semenjak itulah Ibu mulai sakit-sakitan juga ya. Iya. Tahu nggak suami sampean kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Pernah ngonten. Mungkin sama lainnya selingkuh, nggak tahu lah. Oh, tapi nggak tahu ya. Agak deket, tolong mic-nya agak deket, Bu. Berarti sudah 4 tahun ini sampai nggak kontak sama mantan suami ya? Enggak. Jadi Ibu ini seorang TKW Hongkong. Ibu ini seorang TKW Hongkong 4 tahun pisah sama suaminya. Semenjak pisah itu loh, Mi. Memang rata-rata seperti itu, Wi. Jadi istrinya itu jadi TKW atau suaminya jadi TKI itu rata-rata kayak gitu ya. Yang di Indonesia kadang nggak kuat. Tapi kalau suaminya yang di Indonesia kuat, biasanya yang di luar negeri. Maaf ya, bukan memojokkan seorang TKW. Rata-rata seperti itu. Apalagi udah masuk seorang pelakor itu biasanya tidak tinggal diam ya untuk menghancurkan, memporak-porandakan itu biasanya memang melibatkan sihir ya, Ustaz Fajar ya. Kayak gitu. Maaf ya, kita bukan menduga atau bagaimana, tapi dengan mimpi-mimpi Ibu seperti itu kayaknya memang arahnya ke sana, Bu. Mungkin lebih jelasnya menurut saya di mediator. Tapi mediator nggak, Beb? Daftarnya mediator nggak? Jadi ngomongnya sih ingin di mediator, ingin tahu apa yang ada di dalam dia ini. Sakitnya itu Gangguan, sakitnya, apakah gangguan, apakah kiriman, itu yang dia bilang. Ya, kita pakai mediumisasi, pakai mediator ya. Cuman kita mediator ini adalah korin, ya, orang yang jin korin, intinya yang ngikuti sampean ya, entah itu nanti apa, berbentuk apa, nama sampean siapa, ibu kandung jenengan siapa, nanti kita tawasuli terus kan kelihatan aura negatif itu. Ya udah, Ryan sama Kang Fajar, nanti kita lihat mediator. Intinya jangan percaya 100%, jangan makhluk jin ya. Makhluk jin ini kadang bisa bohong juga ya. Aja kita mediator, kadang ya bener, kadang bohong. Ayo, Kak Fajar. Ibu, kalau saat di mediator, Ibu boleh bertanya kepada mediatornya kalau memang nggak ada mau apa bertanya gangguannya bisa. itu, ini silakan tanya gitu. Misalnya Nanti nggak mau saya bertanya dampingi lah bisa dengan diwakili, pertanyaan bisa itu. diwakili dari pihak kita juga untuk bantu tanya-tanya nanti. Iya, mediator. Ibu, pakai ini aja, mediator. Nggak usah pakai jagrek. Gih, monggo minggir dulu mungkin biar dimediatorkan. Emang izin dulu ya, ini kita rekam nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Bu ya? Boleh direkam. Ayan, Kak Fajar. Mic-nya kasihkan, Beb. Ini Bu, mediator duduk sini Bu. Kita bisa tanya Bu. Sini aja, Mat, sini aja. Sini aja nggak apa-apa, nanti mediator kata Bapak ke sini. Oh, soalnya tahu. Namanya Bu Lina. Iya. Ibu Lina, ibu kandungnya namanya siapa? Tini. Ibu Tini. Rumahnya Brebes. Ah. Ini baca. Pengen eksekutor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sya'lillahi lahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan la ruhi wal jasati Ibu Lina binti Tini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, Satullah, Sifatullah, Wujud Allah, kersane Allah, wujud. Wujud. Mau tanya-tanya, silakan. Silakan tanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ngomong kayak menungso, bicara seperti manusia. Allahu Akbar. Tanya Bu, apa yang mau Ibu? Assalamualaikum. Keluhan Ibu. Assalamualaikum. Kafir kan berarti gak jawab ya? Kamu jin kafir. Kamu kenal nggak sama ibu ini? Kenal. Hah? Kenal. Kenal. Siapa dia? Hah? Orang yang aku sakiti. Kenapa kok kamu Orang tersakiti? yang aku hancurkan kehidupan. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu sama ibu ini, Bu Lina? Hah? Majikanku yang menyuruh Majikan? untuk merebut suaminya. Maksudnya yang menyuruh kamu itu yang merebut, oh merebut suaminya Bu Lina ini. Ya, Udah lama kamu ngikuti ibu ini? Dibuat seperti apa Ibu Lina sama kamu? dibuat hancur keluarganya. Terus Dibuat hancur pikiran. Terus Ibu Lina ini juga sering gagal waktu mau menikah dengan laki-laki lain. Apakah itu juga campur tangan kamu? Ya, Hmm? ya. Sudah aku bilang. Tanya Bu, silakan. Siapa tanya. yang nyuruh kamu menyakiti saya? Siapa Tenang, yang nyuruh tenang, kamu tenang. menyakiti saya? Kau ingin tahu siapa? Ya, saya ingin tahu siapa itu. Ikutlah denganku. Ikut kemana? Menuju jalan kesesatan. Astagfirullah. Karena jalan kesesatan itu jalan yang nikmat. Tak perlu beribadah. Kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Ya nggak mungkin lah orang ini, ibu ini orang muslim, orang beriman. Sama kamu disuruh nggak beribadah. Ya nggak mungkin mau gitu loh. Banyak sebangsa kalian yang ikut denganku. Bahkan menyembah panutanku. Ya itu orang yang sesat seperti itu. Terus Kalian munafik. Bermuka dua. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh kamu itu siapa? Saya sudah Ibu ini. bilang. Itu Siapa Bu ini. yang menyuruh? Apakah mantannya? Seorang perempuan. Perempuan. Siapa namanya? Tidak saya sebutkan. Pantangan bagi saya. Ya udah, kalau nggak mau sebutkan huruf pertamanya apa? Sama saja. Saya Huruf pertamanya. menyebutkan. Tidak. Tidak akan. Kenapa kau tidak? Dikasih Sebuah apa? pantangan. Dikasih apa kamu? Dikasih apa kamu sama itu yang nyuruh kamu? Mengirim saya adalah orang perempuan yang tidak suka dengan orang ini. Kenapa tidak suka? Karena ingin merebut suamimu. Siapa sebutkan namanya? Tidak akan kusebutkan. Asal kau ikut dengan, maka akan kusebutkan nama. Dan kau meminta apapun padaku, akan kuberikan. Ya nggak mungkin ikut. Gimana mau ikut? Kalau begitu, saya juga tidak akan memberitahu. Ya sudah, kalau nggak bisa beritahu, huruf pertamanya apa? Tidak akan. Ciri-cirinya?
seorang perempuan. Ya cirinya Saja gimana? akan Gemuk, cukup. kurus, tinggi, pendek. Saya sudah Bagaimana? perempuan yang ingin merebut suaminya. Merebut suaminya. Jadi Bu, ada nggak perempuan yang gimana sebelumnya itu bagaimana? Ya ini kan memang suaminya ini dibawa kabur Ya, pelakor, iya, Beb, gitu. iya, Ya berarti ya gitu. pelakor itu yang nyuruh ini, jin ini gitu loh. Ya itu dia Bu. Jadi pelapornya itu nanti kita tanya. Gitu. Ayo sebutkan ciri-cirinya. Tidak. Ibu, ini ingin tahu siapa yang nyuruh gitu. Ayo sebutkan nanti Tidak kalau akan. ayo sebutkan. Kalau nggak mau kamu tak siksa kamu sama minyak asma kamu. Ya. Ayo tanya dulu Beb, tanya Beb, biar sebutkan Beb. Tanya Bu, apa yang mau Ibu tanyakan? Pundi mantan minyak asma. Ingin tahu siapa yang menyuruh kamu. Niki. Oh dikunci. Ingin tahu saja siapa namanya dia. Emang kamu dikasih apa? Siapa yang dulu kamu tuh dikasih apa? Jadi, lupa apa? Siapa? Darah. Kambing. Kambing hitam. Kambing putih. Ya udah, berarti kita kasih. Perlu mari keluarga untuk memberi saya makanan. Dan bukan orang sembarangan. Nanti kamu kalau nggak mau nyebutkan, saya siksa kamu. Hah? Siksa saja kalau bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa hamalatil arsh wa ala malaikatikal muqarrabin. Salawatullah salamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Panas. Pedang. Patah. Tugel. Patah. Ayo cepetan ngomong. Siapa yang nyuruh? Rambut panjang. Rambut panjang. Ciri-cirinya itu. Ini namanya perempuan rambutnya panjang, yang jelas. Tinggi. Kurus. Kurus. Mempunyai wajah yang mempesona. Putih. Ya. Kau sudah mengenal itu. Kenal Bu? Dengan ciri-ciri yang barusan beliau sebut ini, Ibu kenal dengan orangnya? Siapa Berarti orangnya itu? kenal itu namanya. Bulina ini kenal. Ya. Dulina kenal nggak sama ciri-ciri yang dia sebut itu? Namanya Marsana. Marsana. diam. Apa benar itu? Diam. Apa benar itu Marsana yang nyuruh kau? Ya. Apa? Benar. Apa benar itu Marsana yang nyuruh? Terus suaminya ibu ini sekarang di mana? Hah? Di mana suaminya ibu ini? Bersama istrinya. Bersama Marsana itu. Marsana. Oh. Direbut ya dia sama Marsana. Ya. Aduh, selingkuh Bu, suami ibu sama Marsana. Tega banget ya Pak. Terus ibu ini kan merasa sakit juga, badannya sakit. Terus kemaluannya itu juga terasa sakit. Apakah itu juga ulah dari kamu? Hah? Ya, yang dibilang itu kali. Kemaluan itu busuk. Ya Allah. Tidak ada yang menginginkan. Bahkan untuk mendekatimu saja. Apa Rasa termasuk jijik. termasuk Marsana itu yang nyuruh? Semua itu. Ya. Terus ada lagi nggak makhluk sepertimu yang ini berbuat dolim sama Ibu Lina ini? Hah? Yang nyuruh siapa? Apa Marsana itu atau orang lain? Hah? Ya. Ya apa? Orang itu. Marsana itu. Berarti yang apa itu yang membuat ibu seperti ini sakit semuanya dan juga sering gagal dalam apa hubungan mau dengan laki-laki. Itu berarti ya ulah dari ini Bu, jin-jin ini yang disuruh mantan suaminya sampean. Juga pelakor itu yang nyuruh itu loh. Mungkin Ibu mau ada yang ditanyakan lagi, monggo silakan. Ada yang mau Ibu tanyakan tentang
apa yang kejadian terhadap diri ibu gitu. Ada lagi yang Banyak ditanyakan? keluhan apa, coba tanyakan apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dah, kamu sekarang kamu keluar dari badan Ibu Lina ini dan teman-teman kamu juga ajak keluar semuanya. Ya. Kamu kembali ke alam kamu. Hah? Ya apa? Jangan berbohong kamu. Kamu kalau berbohong saya bakar kamu. Jadi pergi ya dari tubuh ibu ini ya. Gimana ini Gus, udah apa itu? Dia ngomongnya jin ini mau keluar dari tubuhnya Ibu Lina, tapi ya nggak tahu lagi, mungkin dia berbohong atau apa. Ya dikeluarkan aja. Keluarkan aja. Terus sebenarnya di ruqyah itu. Ya. Oh. Udah Bu, nggak mau nanya lagi ya. Sudah Bu. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Nggak. Ini nanti mungkin untuk selanjutnya biar Gus yang meruqyah Ibu ya Bu ya, dibersihkan semua hal-hal negatif yang ada dalam diri Ibu. Insya Allah kalau ini tadi yang jin pengganggunya udah kita keluarkan, tapi kan masih ada teman-temannya gitu. Kalau Bu dekatkan Bu. Ya Ibu Lina, jadi walaupun jenengan tahu itu pun sihir dari mantan suami jenengan ataupun pelakor yang merebut suaminya atau siapapun itu, intinya jangan sampai dendam dalam hati kita. Kalau kita dendam maka susah untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, ya sini kau nih, di sini. Sini kau nih, kamu di sini kau nih. Jadi jangan tetap ikhlas apapun yang terjadi. Insya Allah kita pengobatan di sini kita ruqyah ya. Cuman tidak di kamera ya. Karena ada ruqyah khusus, ada juga amalan-amalan yang mana tidak harus direkam, sahabat. Jadi intinya ujian-ujian itu ya memang sakit ya. Dikhianati oleh orang yang kita perjuangkan selama hidup di Hong Kong TKW, kan Ibu jadi TKW demi suaminya tapi malah dikhianati oleh dengan perempuan lain. Sudah berapa lama Bu jadi TKW di sana? 4 tahun. 4 tahun. Iya. 4 tahun kerja di Hong Kong, Beb. Ya nanti itu suaminya itu. Iya. Gara-gara pelapor itu. Pelakor, Beb, bukan pelapor. Pelapor. Pelakor. Ya, habis ini kita tangani sama Kang Fajar. Umi. Terus kira-kira Ibu ini kan sering digigit ular, ya kan? Di mimpinya sering sakit-sakitan, nggak bisa gerak, kalau tidur sering tindihin, terus sakit-sakitan beberapa hari ini sakit. Kira-kira dikasih ramuan apa yang sudah diasma? Yang dikeluhkan apa? Sakitnya Ibu apa tadi? Di sini juga di sini. Kadang kaku, sakit ya? gitu rasanya. Kalau gitu Ibu saya sarankan minum madu ya. Nanti di situ di anak-anak ya. Ambil madu, habis itu habas syifa sama daun sambung nyawa. Itu udah berupa kapsul, diminum sehari 3 kali Bu ya. Insya Allah dengan pelantaran. Udah di ruqyah tadi ya? Belum, kan? Belum. Ya di belakang layar. Oke. Nanti biar Gus sama Gusnya di ruqyah ya. Setelah di ruqyah Ibu nanti di rumah konsumsi madu ruqyah gio sama habas syifa beserta daun sambung nyawa. Itu udah berupa kapsul. Jadi bisa diminum 1 hari 3 kali Bu ya, untuk memulihkan tenaga Ibu. Insya Allah sihir-sihir itu biar cepat hilang, tenaga Ibu pulih kembali, nggak usah banyak pikiran, bisa kerja lagi dan cepat menikah lagi. Insya Allah. Mungkin itu ya. Cepat Bu. Insya Kalau udah sembuh cari jodoh. Insya Allah. Jangan Habib sendiri. Wah, ini repot deh. Ya, mungkin cukup sahabat. Ini sekelumit cerita tentang Bu Lina, seorang TKW Hong Kong yang
tega dikhianati oleh suaminya padahal kerja mati-matian untuk suami dan anaknya, kemudian tega dikhianati malah kirim sihir. Jadi intinya itu semua akan ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.